lagi kebut di tol Cipali, yang awal lagi asik-asik kan, yang gue bilang dia kalau bawa mobil kan ya sangar lah gitu bang. Kalau anak-anak sini bilang sangar lah, bawa mobilnya mentalnya emang mental pantura gitu. Iya. Orangnya cekatan kalau bawa mobil gitu guys. Nah itu pas lagi anak-anak di jalur cepet bang, itu dia ngeliat kayak sosok yang katanya pala, rambutnya panjang, cuman kelihatan organ tubuh tuh apaan sih? Iya. Itu terbang di depan mobil gua. Pas gua pahamin itu kita ada, mungkin kalau bisa dibilang hutan apa kebun, gua nggak ngerti deh bang. Itu gelap pekat, cuman lampu mobil doang tuh, jalanan cuma setapak, batu-batu gitu bang. Itu yang gue lihat kiri kanan gue, depan belakang semua tuh kayak pohon jati apa pohon apa gitu, gue nggak ngerti deh, tengah malam tuh. Oke. Tinggi-tinggi gitu, pohon lurus-lurus kayak pohon jati lah ya. Takutnya bocor doang ini, kata dia gitu kan, mana di pelosok lagi, gue nggak tahu jalan mana. Nah adiknya situ sempat bilang turun dari mobil, ya ini masalah, kata gitu kan, bukan masuk jalur sini gitu. Nah dia sempat ruku lah ya, ruku atau sujud gitu loh, ngelongok ke kolong mobil dari ban depan tuh, bumper depan. Pas dia ngelongok, dia kayak orang kaget luar biasa bang, langsung diri, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gue Ibnu Putra Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rezeki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan-urusan kita. Nah, di kesempatan kali ini masih sama seperti video sebelumnya. Di samping gue sudah ada narasumber yang akan menceritakan pengalaman misterinya untuk kita semua. Teman-teman juga nggak asing nih sama sosok yang ada di samping gue ini. Siapakah sosoknya? Di samping gue sudah ada Bang Kancil. Bang Kancil, apa kabar Bang Kancil? Baik, alhamdulillah. Masih warawiri-werwer nih. Masih. Kesibukan sekarang apa Bang Kancil? Ya jaga malam sih kan, nggak jaga malam aja sih, jaga 24 jam juga, kadang jaga pagi sih pagi. Oke, tapi nggak jaga istri. Jaga istri juga dong. Oh, jaga istri Itu juga. nomor satu. Itu nomor satu, dan kerja juga buat istri Bang Kancil. Betul bang. Oke, gue juga udah lama nih nggak denger kisah-kisah horornya Bang Kancil. Lu mau cerita tentang pengalaman apa cuy? Kunyang tol Cipali. Kan keren tuh. Oke, Kunyang Tol Cipali bang. Tol Cipali. Iya. Gokil, kita udah berangan-angan nih Kunyang Tol Cipali. Oke, tapi kita tahan dulu aja lah. Siap bang. Nah, tapi sebelum masuk ke ceritanya, buat kalian semua yang mempunyai pengalaman misteri dan mau diundang seperti Bang Kancil ini, kalian bisa nih langsung aja DM ke Instagram kita, Timur Misteri, atau juga dengan mengirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih mempermudah, nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Oke, gue rasa opening gue cukup. Simak terus video ini sampai habis agar kita bisa mengerti isi ceritanya. Dan jangan kemana-mana, tetap berprasangka baik, karena bukan hanya manusia yang diciptakan Tuhan. Di Lebaran 2016, masuknya tepatnya di Lebaran 2 hari. Itu gua diajak temen gua pulang kampung ke daerah Tegal. Awal perjalanan nih kita 3 mobil nih bang. 3 mobil karena dia tuh keluarga besar. Gitu. Jadi dari abang iparnya tuh pada ngikut, kakak-kakaknya semua pada ngikut. Cuman yang 2 mobil ini jalan lebih dulu. Jadi Lebaran sehari, habis maaf-maafan, siangnya mereka pada berangkat. Duluan. Nah, kloter keduanya gue nih satu mobil nih sama temen nih. Dia di mobil dia ini, dia nih yang punya mobil, temen gue yang punya kampung nih. Bokapnya sama nyokapnya, terus ada 3 adiknya dia tuh. Oke. Nah, kita di mobil sebanyak itu melakukan perjalanan ke daerah Tegal. Nah karena gue orang Jakarta nih bang ya, pribumi lah bisa bilang ya. Gue kan
pengen tahu juga, pengen ngerasain gitu suasana lebaran di kampung tuh seperti apa gitu, walaupun Sensasi, iya itu kampung bukan kampung gua gitu kan, kampung temen, tapi gua pengen ngerasain sensasinya seperti apa gitu di kampung. Nah berangkatlah tuh lebaran 2 hari, karena mereka kan temen gue ini kompromi sama keluarganya, nanti lebaran 2 hari aja pas, soalnya si Kancil mau ikut gitu kan, cuman nunggu dia dulu lebaran sehari di kampungnya gitu, di sini gitu kan, di Jakarta. Ya udah, nah akhirnya lebaran 2 hari kita berangkat. Awal perjalanan sih biasa aja tuh bang, kita biasa pakai mobil kan biar cepet jangkauan kita masuk tol. Nah cuman ternyata dari tol Jakarta ini sedikit macet bang, cuman ke sononya udah enggak sih. Udah lenggang lagi, senggang lah gitu ya, udah agak senggang. Nah masuk di tol Cipali itu bang, kita jalan sore itu bang, tuh kisaran jam 7 lah kita berangkat sore. Nah kita berangkat masih aman, sampai di tol Cipali itu udah cukup malam bang, karena kita dari rumah aja prepare nih jam 7. Nah akhirnya kita berangkat biasa aja tuh, pertama tuh awal-awalnya tuh, sampai temen gue ini kan karena driver kan emang canggih juga sih temen gue gitu, emang biasa bawa mobilnya udah enak gitu kan, biasa bawa mobil tuh cepet selap-selip. Dia punya mobil saat itu, dia punya mobil di 2016 kalau nggak salah, sekarang udah ganti mobil soalnya. Dia di 2016 dia punya mobil Xenia apa Avanza gitu yang gua tumpangi itu mobilnya ke Jawa. Nah itu dibawa tuh model selap-selip, emang mobilnya enak gitu, udah servisan, udah gonta-ganti lah kaki-kakinya gitu, udah bagus. Selap-selip sampai dari macet ketemu senggang gitu kan, ketemu normal gitu kan. Nah masuklah tengah malam di tol Cipali. Ketika di tol Cipali itu dia makin bawa mobilnya makin kecepatan makin tinggi bang, ngegasnya tuh makin tinggi. Nah di situ gue sebagai temen lah, karena gue duduk di depan, keluarga besar semua di belakang ya kan, pada istirahat lah gitu kan, pada kecapean. Sampai gimana intinya pokoknya sampai tujuan dengan selamat gitulah. Kita kan berdoa selalu di jalan seperti itu bang ya. Nah itu gue selalu ngingetin dia, men biasa aja santai, bokap tidur di belakang. Udah kan baru ngobrol, bertawa-tawa, ya emang biasa lah gitu. Di Jakarta juga kita kalau keluar malam bawa mobil dia tuh, ya dia emang kencang bawa mobilnya gitu. Di dalam kecepatan tinggi itu bang, tau dia kayak orang sok bang, di jalur cepet tuh di tol Cipali, pas banget tikungan kilometer berapa gitu, itu dia kayak orang kagok, kayak ngebanting setir ke kiri, cuman refleks gitu bang. Nah itu yang bikin gue kaget, orang badan gue sampai goyang kan. Lo kenapa men, gila lo ya, bawa orang tua juga. Dia kagak ngomong, nggak taunya pas dia banting setir itu dia sambil nginjak rem kaki bang, tapi rem kaki itu blong. Tuh dia nggak ngomong apa-apa awalnya, cuman terus dibawa, cuman ngambil kiri. Kan kiri itu kan jalur lambat tuh kalau di tol peribahasanya ya. Terus banyak kendaraan-kendaraan besar yang pada baris tuh. Nah itu dia keadaan oleng nih, keadaan cepet, dia banting kanan, selip lagi ke kiri masuk. Jadi dia selalu ngegunting ke kiri gitu. Dalam arti, lu bawa kenceng tapi ngelewatin truk, balik lagi di depan truk gitu. Ntar di depan ada truk lagi, lu ngelewatin truk, balik lagi ke depan truk gitu kan. Men lu kenapa? Gue bilang gitu kan. Biasanya kan dia langsung buang kanan nih, kanan terus gitu jalur cepat gitu kan. Dibabat lah gitu kan, digas terus sama dia. Tapi dia nggak ada rasa panik. Yang gue pikir ya udahlah biasa aja. Nah di situ gue coba nenangin diri gue sendiri gitu kan, walaupun dia bawanya sedikit kasar gitu kan, ugal-ugalan lah bisa dibilang. Gue nenangin diri, kayak gue nyetel musik. Dia nggak ngomong apa-apa. Pas sampai keluar tol Cipali bang, itu dia baru jarak berapa kilometer keluar dari tol Cipali, ternyata nyasar karena nih dia udah lama nggak pulang kampung bang, udah ada berapa tahun lah gitu, udah hampir dibilang 15 atau 10 tahunan dia kurang lebih gitu, dia nggak pulang kampung. Cuma keluarganya semua sering pulang kampung, entah 3 tahun sekali, entah 4 tahun sekali gitu, sering pulang kampung karena di kampung dia punya rumah bang. Nah akhirnya, duh gila, gue kayaknya salah jalan nih, makin jauh kata dia. Itu pas setelah keluar dari tol Cipali. Loh lu gimana sih men, lihat di belakang bokap nyokap tidur gak sama adik-adik gue? Adil mah tidur dari perjalanan dari Jakarta, gue bilang gitu kan. Mungkin pada capek kali kan, namanya lebaran gitu kan. Akhirnya, coba lihat dulu. Gue lihat kan, semua tidur men. Dia udah ngecek-ngecek HP tuh. Akhirnya diterusin tuh. Tuh makin ke dalam tuh, ke pelosok, makin gelap bang. Nah gue nggak ngerti kan.
ini bener gak men jalannya, karena gue kan pengen ke kampung dia gitu. Iya. Gue lupa Cil, kata dia gitu. Nah dia sempet, ini kenapa mobil ya, kok kagak enak, kata dia. Dia jalan terus ngegas, terus dia berhenti tuh ngambil sen kiri, dia minggir. Pas gua pahamin itu kita ada, mungkin kalau bisa dibilang hutan apa kebun, gua nggak ngerti deh bang. Itu gelap pekat, cuman lampu mobil doang tuh, jalanan cuma setapak, batu-batu gitu bang. Itu yang gue lihat kiri kanan gue, depan belakang semua tuh kayak pohon jati apa pohon apa gitu, gua nggak ngerti deh, tengah malam tuh. Oke. Tinggi-tinggi gitu, pohon lurus-lurus kayak pohon jati lah ya. Dia turun, terpaksa dong gue kawal dia, karena gue penasaran nih mobil kenapa, kata dia kok kurang enak gitu kan. Nah dari situ gue turun dari mobil, bokapnya mungkin ngerasa nih, keluarganya nih di belakang, selain bokapnya pun yang lain pada ngerasa gitu, ada ini mobil kayak berhenti gitu kan. Akhirnya turun semua itu. Nah dia namanya, kata dia kayak ada masalah nih di kaki-kaki mobil gitu kan, apa ban bocor apa kempes gitu kan. Dia pengen tahu, turun lah tuh, dia turun, gue turun, semua yang di mobil pada turun, adik-adiknya sama bokap nyokapnya. Itu gelap bang. Nah dibantu sama adiknya pakai senter HP juga gitu kan. Nah sih men, nih kaki-kakinya kayaknya nggak beres nih gitu, takutnya bocor doang ini, kata dia gitu kan. Mana di pelosok lagi, gue nggak tahu jalan mana. Nah adiknya sih tuh sempat bilang turun dari mobil, ya ini masalah, kata gitu kan, bukan masuk jalur sini gitu. Nah dia sempat ruku atau sujud gitu loh, ngelongok ke kolong mobil dari ban depan tuh, bumper depan. Pas dia ngelongok, dia kayak orang kaget luar biasa bang, langsung diri, astagfirullahaladzim, langsung gitu kan. Nah bokapnya langsung ngomong, kenapa di? Enggak apa, dimasuki, kenapa di kolong ada apa? Enggak apa-apa, masih nggak ngomong. Oke. Nah pas jalan, dia ngeliat spion belakang tuh, spion depan tuh, di dalam mobil kan ada spion tuh bang. Dia ngeliat ke belakang mobil, ke belakang kan yang mana kan di belakang cuma ada adik-adiknya sama nyokap bokapnya. Cuman dia selalu fokus tuh ke kaca yang di dalam mobil tuh. Iya. Diliatin ke belakang. Gue ngelarak lirik dia aja nih. Lu ngapa sih men? Cil, ada mau gue omongin. Itu sembari nyari jalan. Tuh dia ngomong tuh ada kisaran panjang lagi ya, kisaran setengah jam tuh gue denger dia ngomong, gue nyimak dia bicara gitu. Diulas deh tuh rasa takutnya dia. Jujur Cil, dari tol Cipali tadi kita masih di dalam tol. Ini rem gue belum sampai sekarang. Gue mainan dari tadi rem tangan. Wah anjing lu, gue bilang gitu kan. Kok bisa men? Gue bilang gitu kan. Nggak tahu ini Cil. Makanya tadi gue sempat mau ngecek kok. Makin kagak enak nih, makin kesini udah mana kita salah jalan gitu. Udah malam nih Cil gitu kan. Nah pas gue ngecek tadi di kolong ada sosok anak kecil. Itu langsung, ya pokoknya kayak orang tengkurap. Cuma dia ngangkat pala. Kayak jadi main lihat-lihatan sama gue. Di kolong? Iya di kolong mobil dia. Makanya gue kaget Cil. Lu serius? Gue bilang gitu kan. Nah dia ngomong di situ, ntar sampai kampung kalau gue udah hafal jalannya, udah ketemu gangnya, terus gue ngomong dah sama paman gue yang di situ, yang jaga di rumah gue mau minta servisin nih mobil, minta tolong dicek gitu kan. Nah udah ngobrol di mobil, lu serius men? Iya. Berawalnya ya itu dari tol Cipali tuh rem belum. Nah gue nanya dong, nggak ngecek dulu remnya ada apa kagak gitu kan. Terus fit apa enggak nih mobil lo? Enggak men, ini mobil mah bener-bener dah belum lama habis gue servis sebelum malam takbiran, kata dia gitu kan. Kan masih pada buka dealer kan, itu gue servis. Nah ini kok bisa begini? Lah kagak tahu men. Lu ganti kan kampas remnya? Kampas remnya masih bagus, emang nggak gue ganti tapi masih bagus, kata dia. Ngobrol. Ini satu hal nih Cil, gue ngomong. Dia ngeliat lagi ke kaca tuh bang, ke belakang. Lu apa sih yang lu lihat? Enggak, bokap tidur gak? Kata dia gitu kan. Gue gak enak nih kalau ada yang denger. Gue cuma mau ngomong sama lu aja. Nah karena gue duduk di depan, jadi ngomong dia tuh berdua-duaan. Dia sembari bawa mobil, sembari main rem tangan dikit. Kalau rem tangan kan ditarik dikit doang kan. Begitu. Nah karena keluarganya pada nyenyak tidurnya kan, jadi gak berasa. Gue yang berasa. Gue mau muntah nih lu bawanya begini mulu. Nah dia jujur tuh, kalau tuh mobil gak ada rem kaki. Satu. Kedua, berawal di tol Cipali, begitu dia lagi enak-enak beset-beset mobil yang ngegas kencang gitu kan. Nah itu pas lagi enak-enak di jalur cepet bang, itu dia ngeliat kayak sosok yang katanya pala, rambutnya panjang, cuman kelihatan organ tubuh tuh apaan Cil? Iya. Itu terbang di depan mobil gua. Iya. Emang lu kagak lihat Cil? Demi Allah itu yang gue lihat. Makanya pas gua ngerem mendadak, lo ini kagak ada remnya. Gua langsung banting kiri. Itu tanpa rem. Dia mainin rem tangan. Rem tangan. Itu depan ada mobil kontainer nih. Dia langsung nyalip kanan, banting kiri lagi. Jadi dia selalu ada nih di jalur lambat bang. Bahu jalan. Iya, intinya di jalur lambat lah gitu, tempat yang biasa
kontainer-kontainer truk-truk gede itu pada jalan lambat tuh. Pantesan lu dari tol itu di dalam tol lu udah kagak beres bawa mobilnya. Gue bilang kayak orang baru belajar lu udah gitu. Gua terus terang sampai di sini aja sejauh ini gue mual nih, gue bilang gitu kan. Ini rem tangan gue mainin Cil, gimana lu kagak mual? Udah untung kagak muntah lo, itu yang awal gue lihat. Jadi dia kayak ngeliat sosok kuyang. Dia sih nggak tahu itu apa gitu, jenis apa dia nggak tahu. Dia ngelihat itu ngelintas, ya bukan nggak cepet. Jadi kayak orang terbang ngambang kayak balon terbang kata dia. Gue ngeliat kayak balon terbang, itu rambut panjang, pala, tapi ada organ tubuhnya Cil terbang depan gue. Makanya itu gue langsung mau ngerem mendadak kagak dapet. Rem gue tiba-tiba habis. Nah udah tuh keluar dari hutan itu, bisa dibilang hutan lah ya, nggak tahu tuh hutan tengah kebun tengah malam. Keluar lah dari setelah itu kita keluar ketemu jalan raya besar lah bang. Nah ternyata itu kita udah mau mendekati Pasar Selawi bang. Pasar Selawi. Iya, Tegalnya di daerah Pasar Selawi. Itu udah mau mendekati Pasar Selawi. Ternyata kita sejauh itu dari tol Cipali kita kebanyakan, jadi kayak di bawah setan keder bang, muter-muter sampai ngelewatin Tegal sebenarnya. Udah mau ke Pasar Moga kalau nggak salah. Iya. Nah itu kita ikutin jalur sampai ketemu jalan raya. Ya ternyata pas disadarin sama temen gue nih, karena dia yang punya kampung nih yang bawa mobil. Lah ini mah setengah jam lah, kurang lebih dari setengah jam udah Pasar Selawi gitu kan. Udah kampungan bokap gue Cil. Berarti tadi kita diajak muter nih. Itu masih rem masih kagak dapet. Udah bawanya santai aja dah, karena udah di jalan raya ngeri dah lo kalau lo bilang mobil nggak ada remnya. Itu masih mainin rem tangan bang. Karena kan udah tengah malam, jalur sana juga udah agak sepi gitu kan di Jawa tuh. Sampai ketemu Pasar Selawi, nggak jauh dari Pasar Selawi, kisaran 30 menit. Itu tepatnya rumahnya tuh nggak jauh dari belakang Pasar Selawi bang. Nah kita malam itu sampai di titik di rumah beliau lah ya, di rumah teman gua, bokapnya, di kampung bokapnya nih. Itu nyampe kita ternyata di kebun belakang, pintu belakang rumahnya dia. Oke. Jadi kita masuknya dari pintu belakang malam itu. Ketok pintu, beri salam, dibukain sama keluarga yang ada di situ. Terlebih dahulu kan kayak kakaknya, abang iparnya dari kemarin disambut. Masuklah langsung kita istirahat, bersih-bersih dan istirahat karena udah jam malam juga kan. Nah itu sebagian istirahat, yang laki-laki pada ngobrol deh tuh di belakang tuh, karena space dia tuh di halaman belakang tuh luas juga gitu. Pada duduk di balai gitu, balai lebar. Ngobrol. Lik kata dia gitu sama saudaranya nih. Nggak tahu dah kalau orang Jawa tuh paman atau apa gitu ya. Lik, mobil begini gini. Ah, yang bener cuk, kata gitu kan. Akhirnya dicek dong. Ya udah, nantilah pagi-pagi kita cek gitu kan. Sekarang udah jam segini gitu, udah pada istirahat aja. Cuman sempat buka pintu mobil terus diinjek-injek tuh rem kakinya tuh sama saudaranya. Ternyata saudaranya bilang karena mungkin saudaranya montir gitu ya, di daerah sana montir lah gitu, bisa nyerpis gitu kan. Motor atau mobil gitu, dia ngerti jalurnya gitu, mesin-mesin apa. Dicek nih, diinjek-injek rem kakinya. Walah ini kayaknya kagak ada remnya nih. Kampas rem gimana? Udah dicek belum? Kata gitu. Lah kemarin sebelum takbiran udah ke bengkel, udah ganti semua kaki-kaki gitu kan. Curiga dong. Ya udah coba ntar pagi bongkar gitu kan. Mau nggak mau dong karena udah pada kecapean istirahat. Kita gue bangun pagi nih bang. Gue kan namanya kampung orang ya, jadi kayak orang norak lah gitu ya. Namanya kita diajak teman gitu kan pulang kampung, mudik ke kampungnya. Karena gue sama dia tuh udah emang teman dari kecil, jadi keluarganya udah akrab sama gue bang. Pas masuk nah pagi hari nih bang. Pagi-pagi kita udah disuguhinnya tuh sama makanan apa ya, kayak ketan gitu. Nggak ngerti lah pokoknya makanan orang Jawa gitu dah. Kita sarapan itu kayak ketan gitu taburin kelapa. Sepiring kecil. Terus sama tuh ketel yang buat masak air tuh, yang aluminium tuh. Itu isinya teh tawar panas. Nah kan sedep tuh kan. Tuh kisaran jam 8 pagi lah, setengah 8-an. Bongkar mobil nih, gerung-gerung nih, nyalain mesin, digas-gas kan sama padenya tuh, yang ngerti mesin. Semua pada ngumpul di belakang. Akhirnya gue ikutin. Bo, Adi mana? Di belakang. Kamu kalau mau ke belakang, belakangnya cuman karena gue tensin kan. Jadi seharian tuh gue dari bangun pagi, gue di ruang tengah aja nggak berani kemana-mana gitu kan. Karena keluarga besar dia semua di situ. Akhirnya gue coba untuk nggak tensin dah, gue nanya sama mboknya, sama neneknya. Mbok, Adi mah di belakang, kamu ke belakang aja sana nak. Gitu. Nang kata gitu, gue ke belakangnya nang. Akhirnya gue ke belakang, misi lah gitu kan, banyak orang. Itu lagi pada nyerpis mobil. Nah di situ si Adi nih temen gue ditegur sama padenya habis-habisan. Kamu ini gimana sih gini. Ternyata
kampas rem itu kagak ada sama sekali bang. Tinggal besi doang. Tinggal besi doang, abis bisa bilang. Kalau yang gue ngerti kan motor ya, kampas rem motornya kalau kagak ngerem kan berarti kan abis kampasnya. Itu udah boro-boro tipis, udah abis kampasnya. Itu diomelin. Nah itu si Adi sampai bilang demi Allah bang, gue om demi Allah lek gitu kan. Gue tuh udah ganti, katanya. Sebelum takbiran gue udah ganti karena pikiran gue apa? Nanti takut nggak ada yang buka bengkel. Ini gue ke bengkel resmi, kata dia gitu kan. Awalnya gimana sih di? Jadi gini, pas ya pokoknya jam malam itu lagi di tol Cipali, itu yang dia rasain di jalur cepat pas tikungan kilometer berapa, itu ngelihat sosok pala rambutnya panjang, itu organ tubuhnya transparan, jadi cuman kayak tulang, ada organ tubuhnya gitu, dia terbang begitu, itu kayak balon udara terbang, balon nih kita beli balon kita terbangin gitu, itu pelan terbangnya, nggak langsung set, nggak kayak begitu, itu yang dia rasakan. Itu nyata tuh. Itu ada dokumentasi sedikit tuh, pentingnya ada di gua aslinya. Yang pas di ruangan depan rumahnya langsung kali. Terus gua lagi duduk di situ sama ponakan-ponakannya, terus sama dia. Itu ada di beberapa dokumentasinya ada. Nah, di situ pas arah pulang, Bang. Kita kan di sana cuma 1 hari 1 malam bang, karena waktu juga bang. Besokannya di tahun itu gue masih ada urusan kerjaan bang. Jadi kebetulan gue masih satu kerjaan sama teman gue yang punya kampung. Nggak bisa nginep 2-3 hari lah di kampung itu, nggak bisa lama lah. Jadi cuma 1 hari 1 malam kita balik lagi. Cuman tetap tuh kita balik malam. Ntar baliknya seperti kita berangkat dari Jakarta ya. Ya udah. Jam 8:30 tuh lebih malam kita berangkat. Jam setengah 9 malam, taruh jam 9 malam berangkat. Sampai pas mau masuk tol dari arah Tegal, dia bilang itu emang udah ada udah ada pertanyaan dari keluarga. Lu mau lewat jalur biasa Pantura apa mau lewat tol? Mendingan lewat Pantura dah. Cuman teman gue bilang nih si Adi, wah gila lu macetnya kayak gimana, ntar gue mikirin belum harus balik ya? Iya, belum di Cikarang gitu. Wah itu macetnya udah ampun-ampunan, gue nyerah dah, kata dia gitu kan. Akhirnya lewat tol. Kata keluarga di tol juga sama aja kalau harus balik begini. Udah nggak apa-apa lah, mendingan di tol aja lah kan ini. Udah cek semua kondisi tuh, karena nggak mau terjadi kedua kalinya gitu kan. Cek kondisi kesehatan mesin segala macam, mobil, kaki-kakinya aman. Udah dikira aman, kita berangkat kisaran jam 9 malam lah ya. Masuk tol tuh bang. Di arah Tegal, mau arah ke Jakarta. Itu lagi-lagi di tol Cipali tuh bang. Pas arah balik tapi bang. Pas arah balik, itu masih senggang. Cuman jarak berapa kilometer itu udah rapat, udah padat merayap. Terus sampai Jakarta tuh bang. Nah itu jarak berapa kilometer jauhnya itu masih senggang. Dihajar teman-teman gue tuh sama Adi karena mobil udah fit kan. Udah dicek kondisinya. Oleng lagi bang. Di kilometer keberapa gitu dia banting lagi setir ke kiri. Jangan ngomong apa-apa loh, tai, gue langsung gue gituin. Nah di situ dia langsung ngerem mendadak, ngambil melipir jalur kiri bahu jalan. Masih sendim tuh kiri kanan yang kelip. Dia turun lah sama gue, kata dia. Nah itu kita di luar mobil, keluarganya pada nontonin kita tuh dari dalam mobil, kita turun berdua. Rokok lu mana? Gue keluarin rokok, nih korek. Apalagi yang lo rasain, gue bilang gitu kan. Ayo lu ulas saya semua, lu omongin di sini di lokasi nih. Kalau emang harus diomongin di sini nih, di tempatnya, gue bilang. Dia ngerokok, ada kali berapa sutan gitu rokok gue diisep. Tuh kita senderan bemper mobil depan tuh, kita di luar. Dia ngerokok, baru dia bilang, Cil, gue mau ngomong sama lo nih, nggak ada apa-apa nih di perjalanan, cuman ada yang mau gue ngomongin. Malam pertama yang gue tidur di samping lo, itu gue ngeliat sosok itu. Itu gue ngeliat sosok itu dari plafon, dari ventilasi rumah, masuk ke dalam, terbang di atas plafon. Kan lu tidur, gue tidur di samping lo, itu turun, adanya di mana? Di kaki lo, si kunyang ini. Iya, adanya di kaki lo. Tapi masih di udara. Nah itu yang gue pikirin. Ini kayaknya ngikut nih Cil. Kata dia gitu kan. Kok kenapa gue sih? Kenapa harus gue kan, gue bilang gitu. Lu ngaco kali men. Kagak Cil, bener.
Itu jam berapa? Lu itu udah mau subuh, orang kita kan baru nyampe di jam berapa? Kata dia gitu kan. Kita langsung paksain tidur karena pada capek, ya langsung lelap gitu kan. Tapi gue mendusin Cil. Gue ngeliat sosok itu masuk dari ventilasi rumah gue tuh dari pintu depan, terbang di atas plafon, turunnya di kaki lu, tapi masih ngudara begitu gitu. Masih terbang gitu. Melayang. Cuman di bawah, udah nggak di atas. Terus gue pikirin, kok sampai ngikut nih ke kampung gitu kan, sampai ke rumah gitu yang di kampung. Terus mau lu gimana sekarang? Gitu kan. Ya ini yang gue pikirin sih, ini ada apa gitu kata dia. Ya udah lu jangan mikir apa-apa lah, karena lu drivernya satu-satunya, gue nggak bisa nyupir. Bokap lu udah tua, gue bilang gitu. Apalagi posisi pulang kan ntar takutnya macet di depan. Bener itu bang, yang tadi gue bilang jarak berapa kilometer jauhnya dari tempat kita ngetes, itu kita gas lagi. Udah ya balik. Lu jangan bikin apa-apa, udah habisin tuh rokok lu. Buka aja jendelanya lu biar kena angin segar dah lu, gue bilang gitu kan. Udah pakai AC juga, pakai jendela depan juga kita buka deh tuh kan. Udah sembari ngerokok, sembari bawa mobil. Udah lu jangan pikirannya jangan kemana-mana, gue bilang gitu kan. Jangan pikir apa-apa lah, gue bilang. Yang penting kita nyampe selamat nyampe rumah. Itu kita tekunin tuh jalanan bang, segitu macetnya bang, sepanjang tol sampai ke Jakarta. Terus sampai gue keluar akhirnya di tol Cililitan kalau nggak salah tuh. Pintu tol Cililitan gue keluar situ kan Cawang, pintu tol Cawang. Pintu tol Cawang, keluar Uki itu. Udah langsung lewat jalan raya biasa menuju ke rumah gue Jakarta Timur. Karena kalau mau diterusin ke tol kita udah ngap juga gitu kan. Ngap, orang macetnya itu nggak jalan itu mobil. Cuman nyodok gitu doang, udah banyakan istirahatnya. Udah pusing juga di tol, akhirnya kita keluar di tol Cawang, keluar Uki, jalan raya tuh, terus ikutin aja jalan besar gitu kan, jalan biasa. Nah sampai rumah, gue langsung pulang nih, bawa oleh-oleh sih emang tuh dari bagasi belakang nih, suruh bokap ini bawa ini, kayak kerupuk-kerupuk gitu bang, kerupuk-kerupuk kering. Nah sampailah gue di rumah, Assalamualaikum, salam. Astagfirullahaladzim, bokap gue langsung begitu, gue mau salim, udah istighfar. Sini loh, kata bokap. Akhirnya gue taruh makanan. Kenapa, Be? Lu gak nyadar? Berapa hari lu di kampung orang? Udah cuma 1 hari 1 malam. Ada yang kagak beres nih sama lu, kata dia gitu. Nah itu bokap gue ngulas. Ternyata sebelum gue trouble tuh, yang awal perjalanan di tol Cipali berangkat. Yang dalam perjalanan tuh mau berangkat ke Jawa itu gue sempet emang karena bokap gue bilang gini loh, apa yang lu sadarin kesalahan selama perjalanan dari sini sampai sana sampai lu balik, ada gak kesalahan yang lu perbuat? Nggak ada pak, nggak ada gue bilang gitu. Iya. Pikirin lagi, kalau emang nggak ada yakin lu, kalau ada lu bilang kagak ada, lu bakalan sakit nih 2-3 hari. Oke. Nah gue kan takut. Yang bener Be, serius kata dia. Lo jujur aja sama bapak. Akhirnya gue ngomong sama bapak. Gue inget-inget. Oh gue tahu. Iya Be, baru keingetan astagfirullahaladzim. Pas lagi kenceng-kencengnya Adi bawa mobil di jalur cepet tuh di arah tol Cipali tuh Be. Itu mendekati tol Cipali itu kita buka kaca. Kan lagi kenceng tuh bawa mobil. Di situ saya buang ludah. Buang kotoran lah gitu ya. Itu terbang tuh ludahnya jauh banget, namanya kan lagi kenceng mobil kan, ke bawah angin. Nah di inian jalan, di pinggir jalan tuh ada supir truk lagi ngakalin bannya, mungkin apa dia pecah ban apa gimana ya. Itu pas banget dia nggak tahu lagi ngapain, gue ngeliat dari spion si Adi nih yang ngebilangin. Itu langsung nemplok ke mukanya bang. Itu dia pakai besi itu yang buat ngedongkrak ban tuh ya, besi panjang, dia nunjuk-nunjuk teriak-teriak di situ, ngomel-ngomel. Nah gue inget deh tuh si Adi nih ngebilangin, Cil, itu orang kena sama ludah lu kali, lu gila lu, tutup kacanya lu jangan sembarangan kan gitu. Ya kan gue nggak paham dong itu bisa kena orang. Iya nggak sengaja lah intinya. Nah itu emang aki-aki itu gondrong supirnya pakai belangkon. Terus orang gemuk karena dia buka baju bang. Mungkin karena gerah lagi kesulitan buka ban sama keneknya gitu ya. Nah lu udah satu hal udah lo pahamin. Ada lagi gak? Nggak ada. Cuma itu bener. Ya udah sini gue bilang. Sini udah ketan gue. Kata bokap. Itu gue cuman kepala gue tuh di neno bokap. Dipegang doang gitu. Terus dia sahadat gitu. Sholawat sahadat. Deh. Nih gue bilangin sama lo.
ada berapa menit lah gitu ya. Terus nggak lama bokap ngebuka, ini gue bilangin sama lu, itu orang bukan orang sembarangan. Emang dia supir, cuman dia orang sakti, dia sakit hati emang. Nah dia ngikutin lu, dia mau coba lu punya kemampuan, tapi lu kosong, dia bingung. Kiriman dia tuh terlanjur ngirim. Kalau lu nggak jujur lu punya salah, lu 2-3 hari jomplang minta, sakit. Oke. Ini kirimannya yang ngikutin. Si Kunyang itu. Ya nggak ngerti. Pokoknya ada kiriman nih dari dia yang ngikutin lu. Di dalam perjalanan lu ke Jawa kemarin atau pulang dari Jawa, ada masalah gak lu? Dari si Adi keluarganya sakit apa gimana? Nah gue ngomong mobil Pak. Jadi mobil gini begitu sampai mas, udah kan itu kejadian buang ludah mendekati tol Cipali. Pas di tol Cipali itu di kilometer berapa? Lagi kenceng-kenceng mau mobil Adi oleh. Nggak ngomong apa-apa. Pas sampai di perjalanan udah di jalan raya daerah Tegal, dia baru ngomong, itu gue pas kita nyasar keluar dari hutan. Lu bukan nyasar sembarangan karena emang lu disasarin. Kalau lu mau sadarin, lu mau gue jelasin, itu hutan yang lu masukin, itu kampungnya dia yang kena ludah lu. Sengaja lu digiring ke situ. Harusnya lu mati di situ kemarin. Bukan di tol Cipali. Gitu enak bokap. Makanya jangan sembarangan bang, besok-besok di kampung orang, apa dari ucapan, apa dari tingkah laku, atau dari perbuatan yang nggak disengaja maupun yang disengaja, hati-hati, jangan kayak gitu. Ya gue pikir di tol gitu kan, di jalan raya gitu kan, apalagi kan lagi kendaraan lagi kencang begitu kan, ya gue nggak paham dong, nggak tahu di bahu jalan ada ban pecah apa truk lagi mau gue kenapa gitu. Soalnya yang dilihat sama temen gue Adi ini emang awalnya dia lagi ngakalin ban, tuh tanpa baju, orang gemuk, pakai belangkon, rambutnya keriting panjang. Nah itu Adi yang awal ngasih tahu saya, Pak, kalau gue bilang kalau emang kotoran saya tuh, ludah saya tuh kena dia gitu. Nah mungkin dari situ awalnya bang, makanya kita kena sedikit musibah gitu. Ya Allah, walau alam sih ya, namanya hidup, rezeki, maut, semua kan jodoh, semua dari Allah datangnya. Cuman kan kali ada orang gitu kan yang nggak ngerti dah. Biasanya kalau kata bokap gue yang kayak gitu-gitu, biasanya orang itu orang sakti tapi pegangannya ilmu hitam gitu. Jadi yang sedikit-dikit kesindir, kesinggung gitu. Dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit hati gitu. Makanya hati-hati bang kalau di daerah, di tempat orang apa gimana. Oh ya udah beh, makasih gitu. Dijelasin sama bokap, lu nyasar bukan sembarang nyasar. Adi bukannya lupa, itu kampungnya dia, kampung orang tuanya. Nggak bukan dia lupa, nggak mungkin dia lupa. Walaupun dia puluhan tahun udah nggak kasih itu, nggak mungkin lupa, kata bokap. Itu lu dituntun sama makhluk tersebut. Yang awal si Adi lihat. Itu perkampungan dia berarti bang? Itu hutan perkampungannya dia. Kalau lu pagi atau terang lah itu lokasi, nggak gelap, lu bisa tahu tuh di situ cuman ada 3 genteng. 3 genteng? Rumah maksudnya bokap. Oh ada 3 rumah. Itu kalau cerah gitu langitnya, apa sore apa siang, lu bisa ngeliat tuh wilayah di situ emang hutan jati. Tapi di situ cuma ada 3 genteng. Dalam arti 3 genteng 3 rumah. Yaitu rumah dari yang mana dari 3 itu nggak ngerti dah. Dari salah satu 3 genteng itu maksudnya bokap itu rumah si korban yang kena ludah gua. Iya. Nah akhirnya di situ hati-hati, dia sakit hati nggak terima. Cuman udah tadi pas bapak pegang udah bisa dipulangin. Tadi gua bapak udah ngomong bye-bye gitu nih. Bapak bilang ini yang ngelakuin anak bapak. Jadi intinya bokap udah ngomong katanya jarak jauh dari rumah nih. Akhirnya alhamdulillah dengan selamat gitu. Aman, akhirnya nggak ada terjadi hal lain-lain deh tuh. Iya. Udah berapa hari gue di rumah gitu kan, sampai lamanya seminggu gitu kan, gue sampai melakukan aktivitas sehari-hari gitu kan, kegiatan sehari-hari. Alhamdulillah gue nggak kenapa-napa sih gitu. Berarti kalau gue simpulin gitu bang, berarti perjalanan lu ini, godaan-godaan yang datang ini dampak dari lu ya? Iya. Lebih dampak dari lu ya? Bisa jadi seperti itu bang. Jadi ketika si orang yang lu ludahin ini sakit hati, dia ngirimin makhluk buat gangguin lu gitu kan? Jadi kalau yang urusan yang gue dapet sih intinya kayak pengen tahu gitu, pengen lu siapa sih gitu. Udah kurang ajar kayak gitu, terus nggak bilang maaf ngapa mungkin gitu pikiran orang itu, jadi dites sama dia nih. Oke, kalau dari segi media berarti ludah lu ini dijadiin media buat biar salah sasaran gitu. Karena kan harus ada media setahu gue, entah itu foto kan ya. Kalau buat ngejahatin ya. Iya bisa jadi sih, gue juga nggak tahu kalau soal kayak gitu bang. Iya. Mungkin bisa jadi arahnya ya dari ludah itu gitu. Oke, yang ngirimin
ganggu konsentrasi si supir hingga akhirnya dia diseberangin sama kunyang dia. Ini gokil ini sih ini bang. Lu pengen disasarin ke kampungnya dia, ini kampung goib. Iya, ternyata yang hutan kita nyasar di hutan itu ya nggak tahu sih malam itu hutan atau kebun ya, tapi kayak pohon-pohon jati banyak gitu bang. Itu ternyata wilayah orang Iya, itu. hampir aja lu jadi mudik ke kampung halaman goib bisa jadi. Iya, gokil. Nah, bagaimana bang sosok anak kecil yang ada di kolong mobil itu nih? Ya itu nggak Dapat tahu. penjelasan nggak dari bokap? Enggak, kalau itu gua nggak tahu. Cuman gue sempat ulas itu saat sampai di sana, terus masuk dalam hutan itu pengecekan gini-gini nih. Yang bokap ulas cuman itu kampung sebenarnya lu nggak nyasar. Itu lu dituntun ke situ. Iya. Nah soal anak kecil ini gue nggak ngerti deh. Soalnya bokap nggak ada ulasan panjang lebar soal ke situ gitu. Lebih ke mungkin namanya orang tua ya. Lebih ke keselamatan anaknya satu, kedua menasihati anaknya, menegur lah gitu. Iya. Karena lu salah gitu. Besok-besok jangan begitu. Mungkin sosok-sosok yang ada di situ aja gitu ya, Iya. dari sosok yang di bawah mobil itu ya. Nah gini bang, itu kan si adeknya si Adi ini sempat turun ya, dia bilang, kok lo si ini salah nih gitu kan. Nah itu dia nggak, ketika mau jalan lagi dia nggak ngasih tahu, apa langsung tidur gitu. Ya enggak, udah Toto udah bilang, ini mah udah kelewat, salah ini udah jauh banget gitu kan. Lagi sembari nyenterin HP tuh, Iya. begitu si Adi ini kaget, semua refleks kan, suruh masuk sama Adi, udah masuk semua. Udah masuk, cari putaran aja nanti di depan gitu kan. Udah dipaksa sama Adi pulang. Iya. Untuk ketemu jalan raya dan nyampe ke kampungnya Adi. Gitu. Nah, emang semua ini Adi tahu ya, ini janggal ya, makanya dia nahan kejadian-kejadian ini semua ya. Maksudnya logikanya kan ketika ini nggak, mungkin kalau dia pikir hawanya nggak ada yang janggal, mungkin dia bisa lari ke tukang bengkel kali ya di malam itu ya. Iya bang. Kenapa dia tetap maksain jalan, karena ini dia merasa ada suatu kejanggalan gitu. Betul, makanya pas arah pulang, dibanting setir ke kiri kan, ke bahu jalan tol Cipali. Ya itu titiknya pas, dia bilang, seberang sana noh, arah mau ke Jawa gue tadi, arah balik lagi ke Jawa. Itu di situ awal mulanya katanya. Nah, ini kepanikan dia, gue pikir dia nemukan sesuatu hal gaib lagi gitu. Ternyata dia cuma mengulas malam pertama di rumah. Jadi dia keingetan. Itu katanya sosok itu datang. Nah, yang bikin dia beban nih sejauh pulang nih, arah pulang nih ke Jakarta. Ini apaan sih maksudnya gitu. Ada apa kok bisa begini? Gue nggak biasa-biasa gitu bawa mobil kayak begini gitu, dipenuhi awal takut gitu. Iya. Jadi dia cuma curhat nggak bisa rokok sebatang. Iya, takut ketemu lagi, dia butuh nenangin ya, makanya dia minta rokok ya. Nah, kalau gue simpulin juga begini, Cil. Itu kan lagi kenceng ya. Dia tiba-tiba ngeliat kunyang, dia ngerem mendadak dan remnya blong. Gue sih ada sisi-sisi bagus mungkin, Cil. Mungkin kalau itu nggak blong, lu bisa terpantang-panting gitu, Cil. Ya Allah alam dah kalau begitu mah. Cuman alhamdulillah sih selamat gitu. Ya bagus kan, kalau di tol ini di kondisi kecepatan tinggi ya. Kita banting stang dengan mendadak aja, banting setir gitu, itu bisa terpantang-panting gimana ketika makanya. Ini bahaya juga sih nih. Padahal itu sosok makhluk halus ya, bisa membahayakan pengemudi yang kaget gitu ya. Buatnya buat teman-teman hati-hati lah, Cil ya. Iya betul. Hati-hati nih ketika mengemudi, apalagi di kondisi ngantuk segala macam. Safety lah intinya, kita persiapkan segala sesuatunya dari segala fisik kitanya, fisik kendaraan kitanya. Pokoknya hati-hatilah buat teman-teman juga nih yang lagi ada di arus mudik, arus pulang, yang lagi nonton video ini, biar teman-teman juga berhati-hatilah di perjalanannya. Jangan lupa juga berdoa, dan juga jangan lupa kita amankan semua kondisi kita dan kendaraan kita. Oke Bang Acil, lagi-lagi gue terima kasih banyak. Siap, Bang. Udah mau berbagi pengalaman horornya, dan cerita Bang Acil ini lagi-lagi kita jadikan pelajaran untuk kita bersama, karena memang hal gaib itu ada dengan penemuan yang berbeda-beda. Kiranya itu aja, gue Ibnu Fitra Siddiq dan Bang Acil pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cil, thank you, Cil. Siap.